Datanglah ke sini, Nak. Bantu ibu untuk membawa kayu bakar ini. Hah? Iya, Ibu. Tunggu sebentar. Bu, berapa lama kita akan bertahan dengan kondisi seperti ini? Aku ingin ada perubahan dalam hidup kita. Entahlah, ibu tidak tahu, Malin. Kita harus bersabar dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Ibu, aku punya ide. Bagaimana jika aku pergi untuk mengubah keberuntungan? Siapa tahu aku akan menjadi orang yang kaya raya. Hah? Ibu, bagaimana dengan ideku? Ibu pikir itu bukan ide yang baik, anakku. Karena jika engkau pergi, siapa yang akan menemaniku di sini? Yang lain boleh hilang asal kau jangan. Dunia boleh sepi asal kau di sini. Melihatmu tersenyum hangat hatiku. Semoga begitu pun kau padaku. Tapi Ibu, jika aku tidak mencoba mengubah peruntungan, bagaimana kita bisa bertahan? Aku berjanji, Ibu, jika aku menjadi orang yang kaya raya, aku akan kembali. Tenang saja, Ibu. Aku akan berbicara dengan Dayat supaya menengok Ibu setiap hari hingga aku kembali. Baiklah, jika itu memang keinginanmu, Malin. Tapi kamu harus pegang janjimu untuk kembali ke kampung ini. Dayat, Hah? mampirlah ke sini. Ada apa, Malin? Besok sepertinya aku akan pergi, Dayat. Hah? Engkau mau pergi kemana, Malin? Aku besok akan pergi merantau untuk mengubah nasibku. Apa? Jika kau pergi merantau, siapa yang akan menjaga ibumu di sini? Karena itu, aku hendak meminta tolong padamu. Aku ingin engkau menjaga ibuku. Tengoklah ibuku setiap hari. Itu sudah cukup baginya, Dayat. Hingga aku kembali. Baiklah kalau begitu, Malin. Tapi ingat pesanku. Jangan sampai kau lupakan kami yang ada di sini. Malin. Malin benar-benar pergi merantau. Kasihan sekali ibunya tinggal sendirian di rumah. Iya, semoga dia benar-benar ingat pulang. Jangan sampai seperti cerita anak rantau yang lupa kamu halamannya. Malin, Malin, jaga dirimu baik-baik, Nak. Cepatlah pulang setelah engkau sukses di rantau. Iya, Ibu. Doakan Malin supaya Malin cepat mendapat rezeki yang banyak. Hati-hati di perantauan ya, Malin. Jangan lupa adat dan jangan sombong kalau sudah sukses. Dayat, tolong kau jaga ibuku baik-baik. Aku percaya padamu. Terima kasih sebelumnya. Jangan khawatirkan soal itu, Malin. Aku berjanji akan menjaga ibumu dengan sepenuh jiwa ragaku. Jaga dirimu baik-baik ya. Selamat tinggal, Ibu.
Selamat tinggal, Sayat. Aku akan kembali. Selamat jalan anakku. Malin. 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 Sudahlah kak, jangan terlalu bersedih. Malin hanya pergi untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dia pasti akan kembali sesuai janjinya. Benar itu, anak yang pergi merantau tidak akan lupa pada ibunya. Kita doakan saja agar dia sukses di tanah seberang. Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Pesan-pesan yang selalu saja terngiang. Enaknya jadi orang kaya, beli apa juga bisa, pergi kemana saja bisa. Bisa kaya gak kita ya? Bisa, pasti bisa, asal kita rajin bekerja. Bisa, pasti bisa, asal rajin menggapai cita. Bisa, pasti bisa, asal rajin menggapai cita. Wah, Nurul sangat cantik. Anak orang kaya pula. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Apakah kau melihat pamanku? Aku tidak melihatnya, Nona. Mungkin dia ada di ruang kerjanya. Cobalah ke sana untuk melihatnya. Oh, baiklah. Aku akan ke sana menemuinya. Tunggu sebentar, Nona. Ya, Nona tidak takut berlayar sejauh ini? takut. Kalau aku takut, aku tidak akan berlayar sejauh ini. Jarang ada wanita seberani kau, Nona. Atau mungkin jarang ada pria yang melihatnya. Dia menarik. Biar dia rasakan sendiri betapa gilanya cintaku. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya yang setia pada 1000 gadis. Ku hanya mencintai dia. Aku memang pencinta wanita yang lembut seperti dia. Ini saat ku akhiri semua pencarian dalam hidup dan cintaku. Ternyata ku mau hanyalah dia. Malin, kemarilah. Aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang sangat penting. Siap, Kapten. Ada yang bisa saya bantu? Aku sudah mengamati kerjamu selama ini. Kau bekerja keras, disiplin, dan selalu membantu rekan-rekanmu. Terima kasih, Kapten. Saya hanya melakukan yang terbaik untuk tim dan kapal. Dan itu tidak luput dari perhatianku. Karena itulah aku dan para perwira sudah sepakat untuk mempercayakan kendali kapal ini padamu. Hah? Saya benar-benar tidak menyangka, Kapten. Aku tidak akan berada di kapal ini selamanya, Malin. Sudah waktunya generasi berikutnya memimpin. Dan aku yakin kaulah orangnya. Terima kasih banyak, Kapten.
Saya berjanji, saya akan bekerja lebih keras lagi dan tidak akan mengecewakan kapten maupun tim. Dan satu hal lagi, sebelum aku benar-benar pergi, ada satu hal pribadi yang ingin kubicarakan. Ini soal Ningrum, keponakanku. Ningrum? Kau dan Ningrum sering berbicara di geladak kapal kan? Iya. Hanya sekedar menyapa, Kapten. Ningrum sudah seperti anakku sendiri. Ayahnya meninggal 7 tahun yang lalu. Sejak saat itu, aku yang merawat dan menjaganya. Tapi aku tahu, aku pun tak akan selamanya di sini. Dia butuh seseorang yang bisa mendampinginya dengan baik. Dan aku ingin kau orangnya, Malin. Kau tak perlu menjawab sekarang, Malin. Pikirkanlah baik-baik. Ini bukan hanya soal perasaan, tapi juga tanggung jawab. Kapten, tunggu sebentar. Ya, bagaimana, Malin? Tentang Ningrum, saya sudah lama memikirkan apa yang Kapten katakan. Saya tahu, ini bukanlah hal yang kecil. Dan saya sadar, ini bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang menjaga, tentang tanggung jawab. Kalau Ningrum bersedia, saya siap, Kapten. Saya siap untuk menjaganya. Itu yang ingin ku dengar, Malin. Aku percaya padamu. Yes. Yes. Malin, ada apa tadi? Kenapa Kapten memanggilmu? Jangan-jangan kau melakukan suatu kesalahan ya? Justru sebaliknya, kawan. Kapten baru saja mengumumkan bahwa aku dipromosikan. Serius? Itu luar biasa, Malin. Wah, kau memang pantas mendapatkannya. Akhirnya kerja kerasmu diakui. Ayo kita rayakan nanti. Tapi jangan sampai ketahuan Kapten ya. Ayo. Kasihan ya Ibu Malin. Sejak Malin pergi merantau, ia sering terlihat melamun seperti itu. Iya, aku mengerti perasaannya. Tapi merantau itu memang jalan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Lihat saja Malin, dulu hanya pemuda desa biasa. Sekarang entah sudah sejauh mana perjalanannya. Benar, aku juga berpikir untuk menyuruh anakku merantau nanti, supaya mereka bisa mengubah nasibnya. Tidak selamanya orang bisa bertahan hanya di desa. Aku pun begitu. Lagi pula, zaman sekarang banyak peluang di kota atau negeri seberang. Asalkan mereka tidak melupakan orang tua dan kampung halaman. Nah, itu yang penting. Jangan sampai lupa daratan. Sejauh apapun kau pergi, keluarga tetap nomor 1. Setuju. Bagaimana kalau kita menyapa dan menghibur Ibu Malin sebentar? Mungkin ia butuh teman bicara. Ayo, setidaknya kita bisa menenangkannya. Ibu terlihat melamun, sedang memikirkan Malin ya? Iya, setiap hari aku berharap melihat Malin kembali. Aku selalu berdoa, semoga ia baik-baik saja di tanah rantau. Ibu sudah mencoba mengirim kabar ke sana. Barangkali ada yang bisa membawa pesan untuk Malin. Aku tak tahu harus mengirim kemana. Sejak ia pergi, tak pernah sekalipun ada surat atau kabar untukku. Sabar, Bu.
Kadang, anak yang pergi merantau terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Tapi, saya yakin dalam hatinya Malin pasti masih mengingat ibu. Aku hanya ingin melihatnya sekali saja. Tak perlu membawa harta atau apapun. Aku hanya ingin tahu apakah ia sehat, apakah ia bahagia. Kami mengerti perasaanmu, Bu. Doa seorang ibu itu kuat. Semoga suatu hari nanti Malin kembali dengan penuh bakti. Amin. Terima kasih. Setidaknya dengan berbicara dengan kalian, hatiku terasa lebih tenang.